Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Teman-teman sekalian yang kita banggakan, alhamdulillah pagi ini kita bisa kuliah perdana offline ya. Dan memang kita selanjutnya memang pengen pindah waktunya jadi hari subuh-subuh ya, biar teman-teman itu bangun subuhnya ada dan juga bangun paginya ada, terus juga biar tempat yang udah lumayan bagus ini kepake, nggak buat tidur doang kan. ya. Ya memang sih kuliah kita ini nanti akan menekankan dua tugas ya. Siapa yang ingat apa tugasnya teman-teman? Pertama apa? Paper essay ya kan. Yang kedua video podcastan ya. Jadi dua itu antum bisa mulai memikirkan dari sekarang, tapi dengan memilih judul di antara yang kemarin-kemarin kita share di RPS itu. Silakan teman-teman pilih di situ ya. Ini kuliah ya, sudah mulai sudah semester 3 ini sudah mulai cukup fokus ya, pembahasannya sekarang sudah peradaban dan apa yang ada sekitar itu. Nah, teman-teman kemarin kita sudah ngomong tentang apa yang mau kita pelajari. Nah, sekarang hari ini kita mau masuk ke perkara-perkara yang penting. Yang pertama adalah apa itu peradaban? Pertanyaannya kayak gitu. Buddha, apa itu peradaban? Kita kan ngomong tiap hari ngomong peradaban. Ini ada peradaban. Ya, sebenarnya peradaban itu apa toh? Zaman. Gimana? Zaman. Oh, peradaban itu zaman toh. Suatu masa kehidupan. Oh, gitu toh. Jadi peradaban itu misalnya dari tahun berapa ke tahun berapa, itu adalah peradaban. Kalau Ilham gimana Ilham? Peradaban tuh gimana Ilham? Peradaban. Kalau pendapat anak ini kan kayak kalau peradaban itu ini ya, yang apa sih yang kayak Oh, itu peradaban tuh. apa yang di ini di timur Nah, jadi kita itu kalau ngomong peradaban harus ngomong kata kunci atau istilah yang ada di seputar peradaban. Ini murid baru nih, siapa namanya nih? Namanya siapa nih? Madura. Wahyuda. Madura. Hah? Madura, iya. Hah? Cena. Cena. Ya. Manggilnya Cena. Ya, Cena. Oke. Nah, gini Cena, apa sih sebenarnya peradaban itu Cena? Kan kita kan sering ngomong peradaban. Peradaban. Di sini kita juga sering dengar peradaban. Nanti ketemu orang pagi-pagi lagi jogging peradaban. Sekarang apa itu peradaban itu? Ada kata kunci nggak yang terkait dengan peradaban apa gitu? Ini kita mau memahami suatu itu harus cari istilah yang emang membawa kita pada pengertian itu. Nah, apa kira-kira Cena? Madura, itu dari Madura. Di Madura ada peradaban nggak kira-kira? Oh, ada. Nah, ada kan? Nah, sekarang peradaban itu apa? Perkembangan kehidupan manusia. Perkembangan kehidupan manusia. Ya, Gitu toh. perkembangan budaya. Perkembangan budaya. Itu adalah peradaban atau salah satu dari peradaban? Salah satu dari unsur-unsur peradaban. Nah, kan gitu kan? Jadi peradaban itu sebenarnya apa? Jadi ada istilah dalam bahasa Arab itu adalah, mungkin antum waktu di KMI, KMI nggak ini? KMI. Nah, itu di KMI itu ada istilah hadoroh. Hadoroh, apa itu hadoroh? Bukan muhadoroh loh ini loh ya. Hadoroh. Peradaban. Ada tareh hadoroh. Hah? Peradaban. Kehidupan. Gimana? Peradaban. Ya, sekarang peradaban itu apa? Dari hadoroh itu apa yang dijelaskan dalam buku itu? Hadoroh itu dari kata kunci hadoroh. Siapa sih ini? Bingung, ini ngirim transferan aja nih. Kanan. Ya. Hadoroh dari kata apa? Hadoroh dari kata hadoroh. Apa artinya hadoroh teman-teman? Hadir. Oh ya, hadir. Nggak salah sih. Jadi kalau dalam istilah ini hadoroh artinya menetap, ada di situ, tidak berpindah-pindah. Ya, li'anal insan fi awali hayatihi kanu
layahdur fi makan fa inama yabitu fi algor. Ya, jadi ya, manusia itu ya tidur di gua kan itu kan, tinggalnya dulu di gua, nggak bikin rumah yang menetap kayak sekarang kita ini di asrama kan kita menetap di sini. Ya meskipun nanti pindah, tapi kan tempat ini membuat orang jadi menetap di sini, gitu kan. Kalau orang zaman dulu itu cenderung tidak menetap. Loh kenapa? Karena mereka belum mengenal pertanian dan peternakan. Mereka tinggal di gua, misalnya ini ada gua, ini gua Brau, ini apa namanya, Siman, gua Siman. Ya tinggal di situ. Apa yang dikerjakan? Metik tanaman dari sekitarnya, berburu hewan dari sekitarnya buat makan. Kan itu aja kan? Nanti kalau tanaman sama hewan itu habis, apa yang mereka lakukan? Yang takil. Yang takil. Lidzalika fi dzalika zaman lam yusamma hadorotan. Limada al insan lam yahdur. Fa inama yantakil minal makan ila makan. Laisa lam yahdur lam yukimu nafsahu fi makan. Dan al hadora bermakna al iqamah. Jadi al hadoro artinya apa? Tempat orang itu tinggal di situ dan menetap. Itu istilah kata secara bahasa, kan gitu kan? Tapi istilahnya secara ilmu hadoro itu apa? Kan? Nah teman-teman harus ingat nih, dulu ada pelajaran tarikh adab, ya apa enggak? Ya. Nah sekarang pertanyaannya masih ingat enggak mahwal adab? Sastra, iya benar. Tapi apa sih pengertiannya? Majmu'ah al-asar al-maktubah. Jadi apalagi tuh selanjutnya? Jadi ada majmu'atul asar al-maktubah minal ansita al-insaniyah dan seterusnya, itu banyak sekali. Ya. Jadi itu adalah apa? Kumpulan dari apa? Peninggalan-peninggalan manusia, bentuknya tulisan atau tradisi lisan. Itu adalah al-adab. Ya kita nyebutnya sastra, itu benar. Makanya kalau yang namanya peradaban itu biasanya sudah ada yang ditinggalkan. Bukan hanya gua dengan sisa-sisa tulang, bukan. Kalau manusia tinggal di gua dan nanti ketika mereka pindah, mereka hanya menyisakan gua dan sisa-sisa tulang. Bedanya sama hewan apa? Ya nggak ada bedanya, kan gitu kan? Tapi kalau mereka pernah tinggal di situ, ada bangunannya, berarti yang ditinggalkan adalah bangunan. Kalau mereka pernah tinggal di situ, yang ditinggalkan adalah piramida dan juga prasasti, berarti nambah lagi yang ditinggalkan. Kan gitu kan? Tapi kalau mereka terus di situ, hanya beda orangnya, bangunannya juga terus berkembang dan ada, tapi orang terus silih berganti ke situ. Disitulah ada peradaban. Ya kan? Meskipun dalam tanda petik peradaban juga bisa musnah juga, ya bisa, atau bisa geser, atau bisa ya berubah kondisi karena ada beberapa perubahan yang ada. Nah ini namanya peradaban itu seperti apa? Maka sebenarnya kita bisa ngomong, jadi peradaban itu seperti pencapaian manusia berdasarkan keyakinannya dalam menghasilkan situasi sosial dan juga produk-produk dari ilmu pengetahuan yang dibuatnya. Jadi ada 3 unsur dalam peradaban. Apa tadi? Pencapaian manusia berdasarkan apa? Keyakinan. Loh, kenapa? Karena peradaban itu mesti ada keyakinan. Setelah itu apa? Setelah manusia punya keyakinan, dia akan menghasilkan aturan sosial, sistem sosial, ya kan? Nah, kayak gitu kira-kira itu, budaya dan lain sebagainya. Setelah ada budaya, orang mesti bukan hanya mengembangkan budaya doang, tapi mengembangkan apa? Produk-produk dari budaya itu, yaitu ilmu pengetahuan. Kan gitu kan? Yang berupa apa? Fisik. Entah itu bangunan, entah itu barang, entah itu apa, itu fisik. Nah sekarang saya mau nanya, ini kipas angin produk peradaban mana teman-teman sekalian? Nah, ini mereknya memang sih ini tulisannya Mas Pion, pabriknya di Gresik. Tapi teknologinya dibuat dari mana? Nah ini dia. Memang benar ini dibuat di Gresik, ini Mas Pion, merek nasional, ya bener. Tapi teknologinya dari mana? Nah, itu dia permasalahan, ya kan? Kalau kayak meja kayak gini ya, peradaban-peradaban kayak kita bisa aja bikin anak KMI suruh bikin meja ya mungkin bisa, meskipun nanti butuh finishing kan.
Tapi nanti kalau yang lebih kompleks seperti benda ini dari mana? Ini pencapaian peradaban mana? Makanya tadi saya bilang peradaban adalah pencapaian. Dia nyampe, ya kan? Dia udah nyampe, silakan. Dia udah nyampe ke suatu apa ya istilahnya itu fase di mana peradaban lain itu belum nyampe. Maka sebenarnya kalau saya bilang peradaban Islam bukan mundur tapi di belakang peradaban lain atau ngikutin peradaban lain. Kalau mundur itu kan ada arahnya, tapi kita ngikutin, ya kan? Bukan mundur tapi kita ngikutin. Kalau dulu peradaban Islam ada di depan, peradaban yang lain ngikutin, kan gitu kan? Kalau sekarang, ya kan? Peradaban Islam di belakang, peradaban apa yang di depannya? Nah itu kalau kita ngomong peradaban itu kita harus bicarakan hal seperti itu. Itu adalah peradaban. Jadi sudah ada gambaran ya peradaban itu apa. Nah, jadi kalau di sini ini apa ini? Gedung ini apa teman-teman? Dari 3 tadi gedung ini apa? isi bangunan. Apa? Produk dari ilmu pengetahuan atau budayanya. Meskipun dia awal teknologinya bukan dari sini, dia ngambil dari peradaban lain. Tapi kan kita pakai buat ngaji, kita pakai buat ini, gitu kan? Itu peradaban. Gitu kan? Teknologi semen itu dari mana? Kita nggak tahu, kan gitu kan? Teknologi besi, teknologi apanya dari mana? Bukan dari kita, tapi kita yang membuat benar. Kan gitu. Zaman peradaban Islam dulu di depan, peradaban sebelumnya, peradaban yang di belakangnya juga melakukan itu. Peradaban Islam bikin apa, peradaban yang lain, wah ikutlah. Gitu. Tapi yang paling penting supaya peradaban itu dia bisa nyelip ke depan tuh gimana maksudnya? Tadinya di belakang terus pindah ke depan, itu yang harus dilakukan. Yang paling penting itu adalah mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologinya. Ya, jadi itu yang unsur di peradaban yang kita lagi lakukan ini. Makanya belajar menuntut ilmu itu penting karena kita membuat diri kita ini nanti mau maju ke depan nih. Mau maju ke depan tuh butuh lari nggak? Ya butuh lari lebih kencang dari yang di depan kita. Maka memang peradaban ketika mau maju ke depan tuh lagi butuh kekuatan besar kan gitu kan untuk nyelip ke depannya kayak orang lari itu loh. Ya, di depan antum larinya misalnya ya 40 km per jam. Antum di belakangnya larinya juga 40 km kan antum udah di belakangnya ya apa enggak? Kalau antum mau nyelip dia kecepatannya butuh nambah apa enggak? Butuh nambah. Jadi emang itu seperti itu logikanya dalam kehidupan. Nah makanya teman-teman sekalian ketika membicarakan peradaban itu nanti kita akan membicarakan karakter khusus dari peradaban masing-masing. Saya kasih contoh nih teman-teman. Kan peradaban tadi ada 3 pokok ya. Apa pertama? Pencapaian. Enggak. Peradaban adalah pencapaian, tapi unsurnya apa? Keyakinan. Pencapaian manusia berdasarkan apa tadi? Keyakinan. Terus menghasilkan apa? Sistem sosial. Kultur dan budaya sama sistem sosial. Itu kan masih kehidupan manusia itu, ada aturannya, ada budaya dan sebagainya. Terus habis itu menghasilkan apa? Produk dari budaya itu. Ya. Nah sekarang kita mau menganalisis salah satu produk dari peradaban, piramida teman-teman sekalian. Ada yang pernah ke sana? Oh ada yang udah? Siapa yang udah? Belum ya nggak apa-apa. Tapi kan pernah lihat ya, videonya ada kan, foto-fotonya ada kan. Nah saya mau nanya, itu didirikan tahun berapa teman-teman? Browsing lah. Punya HP kan buat browsing. Piramida berdiri tahun berapa gitu kan? Ya biar kita tuh nggak ngarang gitu kan. Piramida kapan berdirinya? Kapan ya? Belum tahu. Kan kita kan kadang nggak ada pikiran soal itu. 2630 2600-an sebelum Masehi. sebelum Masehi. Kita tahun 2026 Masehi. Kalau sebelum Masehi berarti piramida berdiri berapa ribu tahun yang lalu? Ya 4600-an tahun yang lalu. Itu piramida. Dan hari ini itu piramida ada sampai sekarang. Kita melihat gedung buatan manusia kadang-kadang berapa tahun aja udah bubar.
Kalau piramida enggak, kan gitu kan. Oke lah yang ada di Nusantara aja, candi misalnya. Candi kapan berdirinya? Candi apa? Paling tua apa aja terserah. Candi Prambanan kayak Borobudur kayak candi apa kayak. Kapan berdirinya? Nah, jadi gitu lah teman-teman. Ya memang sih andai kata piramida ada di sini ya mungkin juga sama nasibnya kayak bangunan yang lain kan. Kena lumut. Jiwa. Hah? Candi jiwa. Ini jiwa berapa? Ini pada abad 6 hingga 7 Masehi. Oke, berarti tahun 600 sama tahun 700? 600-an. Iya kan abad ke-6, berarti tahun 600 sama tahun 700. 700. Ya. Nah, sekarang kita abad ke berapa, teman-teman? 20. 20 karena setelah lewat tahun 2000 berarti itu abad 20. Tahun 2000 sampai 2100 itu abad 21. Ini 21 bukan 20. Tapi tahun 1900 sampai tahun 2000 itu abad 20. Sekarang kita masuk ke abad 21 sebenarnya. Oh kayak gitu. Menghitungnya kayak gitu ya. Jadi biar nggak bingung. Karena peradaban itu emang ada hitung-hitungannya. Tapi bukan berarti kita di abad 21 itu sistem sosialnya udah lebih bagus dari abad yang sebelumnya, belum tentu. Jadi peradaban itu nggak bisa dibilang sekarang lebih bagus daripada yang dulu. Nggak mesti juga. Ya kan? Kenapa? Karena peradaban tadi ada apa teman-teman? Sistem sosial atau kultur budaya dan juga hasilnya. Sekarang kayak gini teman-teman sekalian. Ini ada yang hot gitu nggak di sini? Zaman sekarang peradaban itu sudah komputer. Orang tidak lagi menulis tangan, maka sekarang banyak yang tulisan tangannya seperti dokter. Tulisan tangannya jelek. Dokter hewan malahan kan teman. Isa, tulisan tangannya Isa kayak gimana tuh kira-kira? Suruh nulis harusnya dia. Tulisannya bagus apa enggak? Susah dibaca. Tapi antum kalau cari tulisan-tulisan orang zaman dulu itu bagus-bagus. Kan gitu kan? Bahkan rapi. Loh kok bisa manusia nulis kayak gitu? Lah memang kebutuhannya kayak gitu. Ternyata peradaban pada masa lalu tulisannya bagus-bagus. Kok sekarang enggak? Gitu kan? Berarti ada yang berbeda dari situ. Ada perubahan sosial dari perkembangan teknologi. Itu contohnya gitu. Ya. Namanya perubahan sosial. Teman-teman sekarang ada media sosial. Apa dampaknya? Nah, itu tadi kan orang ngikutin media sosial. Orang menjadikan media sosial sebagai sumber kebenaran. Kan gitu kan? Ya. Ini bisa kayak gitu terjadi, itu namanya perubahan sosial. Bahkan pun dari media sosial bisa menghasilkan uang sehingga mereka tidak perlu punya sawah, punya tanah, misalnya gitu kan? Atau dagang apa? Media sosial. Itu kan terjadi perubahan sosial. Ini jadi saya kasih tahu bahwa peradaban itu dampaknya bisa banyak. Nah, tapi apa ciri khas peradaban Islam yang menarik itu? Nah, di sini nanti saya minta baca. Jadi section focus on what is means to be a Muslim. The religion comprises far more than its 5 pillars. The declaration of faith, the 5 daily prayer, fasting during the sacred month of Ramadan, paying the zakat, and if economically feasible, making a pilgrimage to the holy cities of Makkah and Madinah. Jadi yang namanya agama itu lebih jauh daripada sekedar menjalankan rukun Islam. Jadi Islam itu bukan hanya nyampe pada selesai sholat, zakat dan juga apa puasa, haji, gitu doang. Bukan hanya itu. Ya, it is more accurate to speak of an Islamic way of life. For in Islam there is no separation between religion and the other aspect of life. Padahal sebenarnya dalam Islam itu tidak ada pemisahan antara kegiatan keagamaan tadi, ya kan, dengan aspek-aspek lain dari kehidupan. Khususnya apa? Ilmu pengetahuan. Pillars of both such lay and ecclesiastical, spiritual and temporal, and secular and religious have no equivalent in the word of Islam. Jadi sebenarnya dalam Islam itu nggak ada pemisahan antara dunia dan akhirat, itu nggak ada. Loh kenapa? Karena mau ke akhirat harus lewat dunia, kan gitu kan? Jadi nggak bisa dipisahkan. Karena hanya sekarang kita di dunia,
bukan berarti nanti kita tidak ke akhirat, kan gitu kan. Amalan-amalan dunia itu juga nanti akan ditimbang di akhirat. Makanya jangan sampai ini sholat ini urusan akhirat, belajar ini urusan dunia. Enggak, dua-duanya adalah urusan dunia akhirat ini. Anda belajar itu nanti juga ditimbang. Anda membantu orang lain itu juga ditimbang. Anda menghasilkan peninggalan-peninggalan bagi yang lainnya dan menjadi contoh buat generasi setelahnya juga ditimbang. Jadi ini semua pekerjaan yang kita jalani di dunia ini juga urusan akhiratnya ada. Makanya kayak orang bermaksiat nanti dihukum nggak di akhirat? Ya dihukum karena itu urusan akhirat dan juga urusan dunia juga. Ya. Orang mencuri di dunia, apakah dihukumnya di akhirat doang? Ya bisa kena hukuman dunia, ya kan? Jadi bisa terjadi hal seperti itu, bisa terjadi. Dan emang terjadi. Jadi dalam Islam tidak mengenal pemisahan antara spiritual dan temporal, keyakinan dan juga apa itu tidak terpisahkan. Makanya yang dalam Islam itu kenapa tidak ada pemisahan antara agama dan ilmu pengetahuan? Karena ilmu pengetahuan mendukung agama bisa dilaksanakan. Tapi sekarang kita masih, karena kita itu masih di belakang peradaban lain, maka sarana-sarana yang kita gunakan dalam ibadah kita masih disediakan peradaban lain. Contohnya apa? Orang haji, pesawatnya yang buat siapa? Andai kata orang muslim berpikir, oh kita kan haji pakai pesawat, yuk kita bikin pesawat. Nah, Gratis. ya bisa aja kayak gitu. Tapi kan pikiran ini tidak disukai oleh peradaban yang di depannya. Tapi pikiran itu atau ide itu tidak mungkin disukai oleh peradaban di depannya. Kita kan orang muslim sholat 5 waktu. Berarti kita harus bikin banyak teknologi terkait untuk bikin masjid dan juga semua yang ada di masjid. Ini pikiran ini bagus tapi nggak disukai peradaban yang di depannya. Kayak gitu. Nggak disukai kenapa? Ya nanti gantian mereka yang di belakang kalau kita lari ke depan, mereka di belakang dan itu yang mereka nggak mau. Jadi peradaban itu seperti itu, seperti perlombaan. Ya, kita tiap hari butuh HP dan laptop, tapi nggak ada di sini yang kepikiran untuk bikin benda itu. Nah, kan gitu kan. Boleh bikin short, bikin reels boleh ya. Ini gratis sih maksudnya apa ya? Bebas mau di live kan atau apa. Malah bagus, kita senang. Biar pembicaraan peradaban ini nyampe kemana-mana, kan gitu. Biar kita mulai mikir, ya. Apalagi tuh, zakat, sholat, puasa dan semuanya. Tapi dalam peradaban Islam pada masa itu mereka menemukan jam. Jam itu penting buat orang muslim supaya tahu apa? Waktu. Karena kehidupan muslim sangat terkait dengan waktu. Sholat waktu, Ramadan waktu. Meskipun secara manual bisa aja sih ditentukan dengan apa? Hisab dan ru'yat. Bisa ditentukan. Meskipun pada akhirnya kita juga sering berselisih. Oh kita hisab, enggak kita ru'yat aja. Nah itu mencerminkan dua hal. Yang ru'yat itu manual kan itu kan, tapi kan butuh alat juga. Yang hisab, itu butuh teknologi dan juga sains. Ya, karena menghitungnya tidak mudah, harus mempertimbangkan banyak hal. Ya, nah ini adalah contoh-contoh di mana produk dari peradaban itu dipakai dalam kehidupan manusia. Nah sekarang saya mau nanya, antum kan sholat menutup aurat, pakai baju. Sekarang baju yang antum pakai ini buatan siapa? Orang Arab. Ini maraknya Indonesia, yang jahit Indonesia lah ya kainnya. Kainnya dari mana? Ya oke lah orang bisa bikin baju kan. Di Indonesia orang bikin baju, konveksi di Gontor ada kan, bikin baju kan. Nah sekarang saya mau nanya, kainnya dari mana kainnya? Alat bikin bajunya dari mana? Dari peradaban yang sudah di depan kita, ya bang? Itu yang saya omongkan itu. Ya kan? Jadi peradaban itu kita bukan mundur, tapi kita lagi di belakang peradaban lain nasibnya. Kalau zaman dulu itu apa?
peradaban Islam yang di depan peradaban yang lain. Beda. Jadi memang ada perbedaan. Situasinya emang beda. Makanya kalau zaman-zaman dulu banget, ketika peradaban Islam ada di depan peradaban lain, atau ketika peradaban lain di belakang peradaban Islam, yang namanya peradaban itu kan tadi unsurnya 3 ya, keyakinan. Kan gitu kan? Karena peradaban itu sangat terkait dengan keyakinan. Kita kembali ke piramida tadi. Apa keyakinan orang Mesir bikin piramida? Apa keyakinan orang Mesir ketika membuat piramida? Browsing mah. Raja-rajanya Apa? untuk memakamkan raja. Ya, lo kenapa dimakamkan di piramida? Nanya gitu kan? Biar mudah apa? Simbolnya Simbol mesin. Tuhan. Simbol Tuhan. Kan dia kan nggak pernah sakit bertahun-tahun sama bisa menghidupkan atau mematikan orang. Nah, ini. Ya. Jadi antum bisa browsing. Yang benar itu karena mereka punya keyakinan bahwa nanti di masa mendatang raja itu akan bangkit dengan seluruh rakyatnya. Kita harus simpen tuh. Simpennya di mana? Di piramida yang awet. Nanti kalau bangkit lagi gampang. Di padang mahsyar. Nah, kita nggak tahu nanti pada masa atau bukan, mereka nyebutnya apa ya yang lain. Makanya kayak peradaban Yunani, mereka punya keyakinan, ya kan, dewa-dewanya tuh penguasa apa saja. Wilayah ini dikuasai dewa apa, ini dikuasai dewa apa. Ada dewa kematian, yaitu dewa dunia bawah, ya kan. Oh iya, ya nanti dia bisa menghidupkan lagi, bisa mengembalikan lagi, tapi memang butuh waktu yang dan butuh usaha yang. Jadi pada masa lalu tuh dewa-dewa itu adalah simbol alam-alam itu sendiri pada zaman dulu. Di Yunani itu apa dewa-dewanya? Ada dewa Zeus. Itu untuk apa itu? Urusan apa itu? Urusan langit. Tir simbolnya kan itu kan. Habis itu dewa laut. Ini ada. Kan gitu kan. Dewa bawah, dunia bawah. Ya, ada Hades itu. Jadi memang alam-alam itu diwakili dengan dewa-dewa itu. Padahal sebenarnya ada apa enggak? Ya kagak ada. Kagak ada sebenarnya, jawabannya kagak ada. Tapi mereka membuat itu supaya mereka bisa mengingat konsep itu. Karena belum ada konsep seperti akhirat, goib, itu enggak ada konsepnya. Mereka bikin dewa-dewa. Karena tidak menunjuk pada, karena enggak punya konsep untuk menjelaskan. Kalau kita kan sudah punya konsep untuk menjelaskan akhirat, ya enggak? Ya, akhirat itu adalah kehidupan setelah dunia berakhir. Udah, konsepnya gitu aja. Tapi dunia bawah, bagaimana yang dijelaskan dalam konsep peradaban terdahulu, peradaban Yunani misalnya, itu kan nggak jelas. Kapan dunia bawah itu? Setelah mati, nanti bisa hidup lagi. Lah, terus dunia itu batasnya apa? Ya batasnya paling cuma gerbang gitu. Lah, jadi kayak gitu itu. Makanya peradaban masa lampau itu yang ada dalam pikiran mereka adalah sesuatu yang fisik saja. Atau sejauh itu paling jauh adalah khayalan. Tapi khayalannya harus ada di dunia. Makanya mereka gambarkan dengan cerita, gambarkan dengan apa? Ya, mitologis itu untuk menggambarkan adanya dunia mereka. Nah, tapi kita kan akhirat kan nggak seperti gambaran itu, ya Bang? Surga gambarannya gimana kita? Nah sekarang gini, apa sih surga itu? Konsepnya gimana? Nabi itu dalam hadis bilang mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khotara fi qalbi bashar. Jadi kenikmatan di surga itu sesuatu yang belum pernah dilihat orang dan belum pernah kepikiran orang. Maka kalau kita kepikiran surga berarti kita bukan kepikiran surga. Karena itu sesuatu yang nggak pernah dipikirkan. Itu adalah konsep, ya Pak? Ya. Di akhirat tuh gimana? Menurut hadis ada yang kayak gini. Tapi itu tetap saja belum pernah dilihat. Hanya Nabi yang pernah melihat ke sana. Hanya Nabi yang pernah touring ke sana. Yang lain nggak pernah. Kan gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita ada dalam Islam berupa konsep-konsep. Makanya itu adalah konsep. Seperti kita bicarakan dalam worldview itu ada konsep ini, konsep ini. Konsep itu penting supaya kita bisa menggambarkan sesuatu yang belum ada di dunia nyata hari ini. Makanya digambarkan dengan konsep. Tapi orang dulu karena nggak punya konsep, mereka menggambarkan dengan apa?
dengan hayalan mitologis. Nah, itu tadi. Cara orang dulu dengan sekarang itu beda, ya enggak? Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau kita nanti bicarakan the Islamic way of life in its totality was responsible for the creation of Islamic civilization. Nah, jadi peradaban Islam itu, nah coba tolong dibaca nih, ini, tolong nih siapa? Ini yang belakang siapa tuh? Nah, ini aja Isa ya, tok ngantuk, Isa, bacain Isa, ayo, bantu baca ini. Nah, Isa, baca Isa. Nih, baca saya. Dari Islam. Ini, ya. The Islamic way of life in its totality was responsible for the creation of Islamic civilization. Islam present a spiritual way of looking at the world and the quality of life. With deep and seriousness as well as with a sense of wonder. Nah, apa artinya? Biar nanti ikut ngerasain susahnya belajar. Ini belajar nih baca kayak gini nih. Yo, Islamic way of life in its totality was responsible for the creation of Islamic civilization. Apa itu aslinya? Islamic way of life apa? Islam itu jalan hidup. Ya, maksudnya Islamic way of life itu jalan hidup. Islam itu secara total was responsible, apa itu? Tanggung jawab. Ya, bertanggung jawab itu berperan maksudnya. Was responsible for the creation of Islamic civilization. Maksudnya creation of Islamic civilization berarti apa? Creation bukan membuat lo ya, atau berkreasi lo ya. Creation di sini maksudnya apa? Terbentuknya, terciptanya. Dengan peradaban Islam ini nyampe terbentuk karena apa? Karena ada jalan hidup sebagai seorang muslim. Apa? Ada keyakinan. Nah, kan tadi kita ngomong apa? Keyakinan, terus ada produknya. Nah, Islam present a spiritual way of looking at the world and the quality of life. Nah, Islam itu present di sini apa maksudnya? Hadir. Hadir ya, benar. Present bukan maksudnya bukan. Enggak, maksudnya Menghadirkan, ya, oke, ya. Menghadirkan atau ya menunjukkan adanya jalan spiritual lah, keyakinan itu tadi. Islam itu punya keyakinan looking at the world and the quality of life. Jadi Islam itu punya keyakinan bahwa mengurusi dunia dan juga kualitas hidup itu penting. Kenapa? Karena akan ke akhirat. Kalau di dunia ini baik dan ditujukan untuk kebaikan di akhirat, maka bisa dapat kebaikan di akhirat. Bukan cuma di dunia ini baik terus tapi nggak ada niat apa-apa. Lah, ini salah. Tapi harus di dunia ini baik dan juga punya keyakinan akan ada akhirat. Sehingga nanti apa? Diharapkan di dunia ini hidupnya baik, matinya juga baik ke akhirat. Nah, itu harapannya kan itu kan. Ya. With the sense of wonder. Apa itu wonder? Roti ini wonder, roti. Wonder apa dia wonder? Wonder itu apa sih wonder itu? Hah? Dari kata win, apa itu? Kemenangan, dengan penuh kemenangan. Hidupnya baik, ya kan? Kehidupannya baik, punya keyakinan yang baik, meninggal dengan husnul khotimah, masuk surga. Lah, itu yang dituju. Ya kan? Tapi bukan sekedar slogan kayak zaman sekarang tuh ya. Muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu nggak mungkin, saya bilang. Setan mana yang memasuki antum? Kan gitu kan. Muda foya-foya, nggak ada kehidupan yang baik itu foya-foya, itu nggak ada. Zaman kerajaan sudah ada yang mikir kayak gitu, pangeran-pangeran yang hidupnya kaya raya tuh mikirnya kayak gitu.
Wah, belum sempat mati kerajaannya udah bubarin duluan sama kerajaan yang lain. Emang kehidupan itu ada aja ujungnya kan gitu kan. Jadi mau kayak gitu ya, namanya Islam itu ya kayak gini, kita ini kerja terus apa belajar, yang kita nikmati itu ya hal seperti ini, bukan flexing, bukan apa. Nah jadi oke, Supran, jangan ngantuk. Ayo yang lain. Siapa nih? Wih, nah sini Fatur. Satu paragraf lagi nih sebelum pulang. Sini Fatur. Nah, sini. Baca nih Fatur apa ini? Civilization embodies the way people live and how life. they behave toward one another, especially toward the poor and handicapped, the starving and the mentally ill. Okay. Civilization is how people build communities and encompass all that is of value to its members. It is how people view the world and the universe. Islamic civilization is expressed in this way. Nah, apa artinya? Civilization embodies the way people live and how they behave towards one another. Apa itu artinya? Embody itu apa? Embody itu apa sih? Tahu nggak sih? Embody. Jadi ada badinya, ada badannya. Maksudnya mewujud, ya kan? Embodiment itu apa? Terwujudkan. Ya, embodies itu apa? Mewujudkan. Peradaban itu mewujudkan the way people live, mewujudkan bagaimana orang-orang itu bisa hidup. Gimana sih cara orang hidup itu adalah bagaimana peradaban orang itu. Cara orang hidup itu menunjukkan bagaimana peradabannya. Kalau pagi-pagi peradabannya beda dengan pagi-pagi ambil sepatu lari, masuk kuliah dan lain sebagainya, itu beda dengan yang peradabannya beda, pencapaiannya akan beda, ya bang nggak? Ya. Itu makanya saya bilang apa? Civilization embodies the way people live. Peradaban itu akan menunjukkan tuh gimana sih orang itu hidup nanti dan sekarang, itu beda gimana? Kan gitu. Makanya kita harus kalau mau melakukan sesuatu harus ada perubahan. Dia nanti semester 3 ini mau makrab berapa kali nih? Nah, ya nggak boleh motor, tapi kan mobil boleh, ya nggak? Elf boleh, kan gitu kan? Kita akan makrab berapa kali nih? Kayak gitu. Mestinya bisa makrab 2 kali. Untuk apa? Untuk kita mengenal peradaban di tempat lain itu kayak apa sih? Peradaban di tepi pantai itu kayak apa? Peradaban di gunung itu kayak apa? Ya, kan menarik sekali kalau antum melihat. Kayak kemarin kita makrab ke apa namanya? Tawangmangu itu. Antum kesannya apa ketika di sana itu? Yang ya dingin benar. Nah, maksudnya bangunannya kayak aturannya di situ kayak atau harga-harga di situ kesannya gimana? Tanaman. Antum lihat nggak bangunannya? Vilanya, ya tua. Kira-kira bangunan tahun berapa itu? Nah, saya kepikiran. Kira-kira sebelumnya apa ini? Nah, ini arsitekturnya niru dari mana nih? Nah, itu mestinya kalau antum itu mempelajari sesuatu tuh mengerti itu, ya kan? Bukan hanya oh gitu ya udah tidur. Kalau cuma tidur semua orang juga udah tidur. Tapi antum kan mempelajari sesuatu. Ini kokoh sekali kelihatannya, kan itu kan? Nggak ada retakan. Kamar mandinya aja segede kamar kita kan. Tidur. Oh ini ada kayak gini. Ada air panasnya nggak? Ada air panasnya. Loh kok bisa air panasnya? Dari mana air panasnya? Apakah ada sumber air panas atau pakai apa? Listrik. Salah besar. Pakai gas. Ada yang pakai gas. Nah gitu kan? Nah itu kayak gitu tuh. Pernah nggak antum kepikiran? Ini berapa ya? Berapa watt ya? Ini listriknya berapa ya? Nah itu sih antum pikiran. Itu namanya kita mengukur suatu peradaban dengan pikiran. Bukan hanya menikmati aja. Itu kan beda ya nggak? Jadi gitu cara kita melihat sesuatu, ya kan? Terus tujuan orang bikin ini buat apa ya kira-kira ya? Menurut antum buat apa itu? Hah? Menurut saya itu seperti tempat peristirahatan gitu ya. Orang-orang kaya misalnya rumahnya di mana, kalau hari Minggu mereka beristirahat ke situ, gitu aja misalnya, kan? Ya, gitu aja. Tapi kan kita pakai tuh buat sholat, buat jamaah, gitu kan?
Jadi peradaban itu kayak gitu. Ya, kita lagi di belakang soalnya, kan gitu kan. Jadi embodies and how they behave towards one another, dan bagaimana mereka akan menjadi sesuatu untuk orang lain, especially toward the poor. Apa itu poor? Miskin. Ya, the handicap. Apa itu handicap? Paling. Browsing, pakai HP-mu. Handicap, handicapet. Apa itu? Enggak tahu, browsing. The starving, apa itu starving? Kelaparan. Orang lapar ya. Kalau yang kayak gini tahu lah. And the mentally ill. Sakit mental. Ya orang, maksudnya orang sakit mental tuh gimana ya? Orang sakit jiwa. Keterbelakangan mental. Nah, handicap apa? Disabilitas. Nah, ya kan? Jadi orang yang mungkin punya kekurangan dari sisi apa? Badannya, disabilitas. Kayak gitu. Civilization is how people build community and encompass all that is of value to its member. Ya, jadi bagaimana komunitas itu ada di situ. Kalau komunitas muslim kita ini kalau ada apa-apa mesti apa? Menggalang sedekah. Ya apa enggak? Bisa. Kan bagus ya enggak? Walaupun kita sendiri juga kadang-kadang belum bayar SPP, tapi ya bisa. Kadang-kadang kayak gitu. Tapi kan itu berarti keyakinan kita sebagai seorang muslim. Kayak gitu. Ya, walaupun mungkin 10.000, 15.000, 5.000, ada yang 100.000, ada yang beda-beda. Andai kata antum semua kaya, kan sedekahnya lebih banyak kan? Nah, iya. Cuma kan belum tentu juga antum kepikiran sedekah kalau kaya. Nah, makanya yang paling penting adalah punya pikiran dulu. Ya, antum kaya buat apa? Kali aja nanti Allah ngasih, ya nggak? Nah sekarang antum kalau mau kaya itu mau apa? Mau buat apa? Hah? Nah, kan kayak gitu beda cara mikirnya. Lah antum mau kaya itu biar apa? Loh, niatnya itu dulu kan. Mestinya antum niatnya itu ya kalau kaya itu kan enak, kita nggak diatur oleh orang lain. Kita bisa sholat dengan tenang, karena udah punya duit, nggak harus mikir nanti nyari duit, nanti pergi ini, udah punya duit, udah punya sistem, udah punya apa, kan? Nah iya, nanti kalau ada butuh apa-apa kita bisa bantu. Ya kan, oh iya nanti kita bisa beasiswai teman-teman Ilkom yang ada di sini lah. Itu pikiran-pikiran itu kalau nggak nyampe ke sana, nggak belum tentu juga antum akan kaya. Makanya pikirannya nyampe dulu. Nanti antum bisa nyari harta itu sesuai tujuan antum. Itu beda pikiran orang muslim dengan yang lain. Bukan sekedar buat bikin rumah besar, beli mobil mewah. Ya kalau gitu doang mah. Jadi kan ini kan how they behave towards one another. Jadi itu dulu yang diselesaikan, baru nanti punya yang lain itu soal lain. Enggak gitu. Boleh nggak kita ini punya mobil mewah gitu? Boleh, asalkan kita sudah menjalankan kewajiban-kewajiban tadi itu. Sudah menyantuni anak yatim, sudah zakat dengan tuntas, ya kan, mentalnya baik, tidak flexingan, tidak apa. Punya rumah mewah boleh nggak? Boleh aja, asal mampu kan gitu kan, dan kewajibannya sebagai seorang yang punya harta sudah ditunaikan. Nah, jadi kayak gitu teman-teman sekalian ya. Jadi peradaban itu tidak mesti bagaimana-bagaimana, tapi ada hal-hal yang terkait dengan kita. Nah, sekarang kita akan aksenan lagi dulu nih. Teman-teman siapa aja yang ada di sini? Ini yang murid baru kira-kira udah masuk belum ya? Ya, belum ya, nanti inilah diaturlah. Nah insya Allah nanti perkuliahan kita diadakannya ketika subuh-subuh, habis subuh kayak gini sampai jam 6. Ya, jadi biar apa ya, biar kita jadi punya pikiran-pikiran dalam apa namanya, bangun pagi ya. Tidur malam boleh, tidur malam, siapa yang larang tidur malam-malam, tapi antum harus bangun pagi kan. Kayak gitu, itu yang saya harapkan. Biasa antum tidur malam, bangunnya pagi. Nanti yang ngantuk-ngantuk ini silakan tonton lagi videonya nih, nanti kita akan posting di YouTube videonya, tonton lagi ya. Nanti kita wajib apa namanya, dalam essay itu kita harapkan antum nulis juga catatan kuliah antum, taruh di situ itu untuk nambah nilai antum ya. Antum silakan milih judulnya, cari bukunya di sana, baru antum resume. Maka setiap pertemuan ini catatan antum tambahkan nanti di essay nanti untuk tambahan nilai. Jadi kalau mau nambah nilai kayak gitu, resume videonya, nilai ya. Nah ini apa ini?
Musola Usman ini ya. Musola asrama kalau lantai 4 biasanya di lantai 4 semester 5. Nah ini siapa aja nih ada di sini? Hasan ada Hasan? Ada. Salman? Ada. Isa? Ada. Huda Hoiri kok gak ada nih Huda? Jangan tiduran di kantor anak lagi. Gawat ini. Malah anak kantor saya nggak ada. Rifki ada ya, Fatah, Haidar, Andra, Fabian ada, Sulfikar, Huda Laksana, Niko, Halim. Hah? Apa? Apa gitu? Izin. Andika Arkanul Brajaksana, oh ini tuh sih. Manggilnya Sena. Loh kok ada Abin di sini? Emangnya Abin pindah ke sini ya? Salman, emangnya Abin pindah ke sini? Abin. Enggak kan? Di kantor kan ya? Ada Abin di sini. Aneh banget siapapnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas tentang apa antum melihat di situ. Ya, kita belum ngobrol peradaban yang lain, yang pra-Islam ini. Supaya kita melihat bahwa semua peradaban punya aspek keyakinan, budaya dan juga produk dari ilmu pengetahuannya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.